Nah, ini di momen yang dekat dengan Isra Mi'raj, begitu saya akan coba eh, ulang materi ini meskipun tahun lalu sudah pernah saya sampaikan supaya kita juga sebagiannya hafal begitu ya. Gitu. Nah, tentu ketika kita meninjau ini kita ingin melihatnya pertama dari nas-nas yang ada, kemudian kita coba pahami dari pemahaman yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan tentang alam semesta itu sendiri. Ya tentu kalau kita bicara alam semesta, maka kita berbicara tentang astronomi dan juga kosmologi begitu. Ya. Nah, perjalanan malam seperti yang disebutkan dia dalam ayat itu asra bi abdihi laila. Jadi perjalanan seorang hamba memperjalankan seorang hamba di waktu malam begitu ya. Tapi tentu kemudian pertanyaannya adalah perjalanan seperti apa? Jadi mari kita sambil bayangkan sebenarnya ya. Dan kemudian bagaimana kemana kita tahu itu di Sidratul Muntaha langit ketujuh. Nah, ketika kita menyebut atau mendengar kata langit ketujuh, itu kan berarti telah melewati langit satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, seharusnya mikirnya begitu. Ya, kan nggak bisa ujuk-ujuk ketujuh. Atau langit ketujuh baru kemudian dibalik ya. Langit keenam, kelima, empat, dan satu, dan seterusnya kan nggak gitu ya. Nah, karena kalau kita berbicara waktu itu ada opsi, ya ada siang dan malam. Mengapa dipilihnya malam? Benar bahwa itu adalah hak sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah tidak memilih siang hari? Karena semua yang dilakukan itu tidaklah sia-sia, tidaklah batil, tidaklah dengan main-main, tetapi dengan hak, dengan tujuan. Maka pertanyaannya adalah tujuannya apa? Begitu. Oke. Nah, kemudian Laila, malam itu sebenarnya berapa lama? Apakah semalaman penuh atau hanya sepenggal malam saja? Gitu ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita kemukakan supaya kita mempunyai pemahaman yang lebih, begitu. Jadi bukan pemahaman yang lewat. Gitu. Nah, kalau kita berbicara dalil, maka kalau kita merujuk pada Al-Quran, ada dua dalil, ya. Yang pertama di dalam surah Al-Isra yang saya bacakan tadi di dalam mukaddimah, yang kedua di dalam surat An-Najm, itu tentang Sidratul Muntaha. Ya. Nah, perjalanan yang pertama itu adalah perjalanan dari Masjid Al-Haram. Jadi tentu Masjid Al-Haram 14 abad yang lalu tidak segemerlap ini, begitu ya. Itu ke Al-Aqsa, ya. Jadi dari Mekah ke bumi Palestina, begitu, yang beberapa bulan terakhir ini masih Isra, ya. Nah, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha dan kembali ke Al-Haram, gitu ya. Nah, ini gambaran mudah tentang Isra Mi'raj, ya. Kan mudah, gitu. Tapi tentu kalau kita renungkan lebih lanjut, sebenarnya juga tidak terlalu mudah, gitu kan ya. Karena ini perjalanannya ke ruang angkasa, begitu. Ya, kalau perjalanannya di katakanlah muka bumi, ya itu kita naik kendaraan biasa. Tapi ini ke ruang angkasa dan pada waktu itu belum ada pesawat. Jadi bagaimana perjalanan itu dilakukan, begitu ya. Nah, jadi anggap saja ini adalah semacam wisata ruang angkasa karena pada waktu itu kan disebut Yaumul Hazan. Jadi hari kesedihan karena beliau baru saja ditinggalkan oleh dua orang tercintanya yaitu paman Rasulullah dan juga istri beliau.
begitu ya. Jadi ini sebagian mufasir menyebut ini adalah apa semacam pelipur lara bagi baginda Rasulullah SAW, begitu ya. Nah, eh, di dalam perjalanan ini ya itu menggunakan apa disebutkan mengendarai buruk ya. Nah itu uh, buruk itu ya minhul buruk, nah, artinya itu dari kata albar ya. Albar asluhu minal barik wadau. Jadi albar itu adalah kilat. Albar itu adalah cahaya gitu ya. Dan dari akar kata ini dabbah ya, hewan Rokibaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu mengendarai hewan ini, begitu ya. Nah ini apa di penjelasan dari di dalam kitab tafsir, begitu. Nah dalam perjalanannya kemudian disebutkan bahwa ketika Rasulullah itu naik ke langit satu hingga langit ketujuh, di situ Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yahya, Nabi Isa di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Ibrahim, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, dan Nabi Ibrahim di langit ketujuh, begitu ya. Ini disebutkan. Maka penjelasan kita pun tentu harus masuk akal, begitu ya. Dengan maksudnya itu jangan sampai penjelasan itu bertabrakan. Kalau bertabrakan artinya akal kita saja sudah menolak gitu karena sudah bertabrakan begitu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sains untuk menjelaskan fenomena ini karena tadi disebutkan perjalanannya mengendarai buruk ya yang kata itu berasal dari kata albar yang salah satu maknanya adalah cahaya, maka ketika kita berbicara penjelasan ilmiah itu teorinya cuma sebenarnya ada dua, dan dilalah kedua teori itu yang merumuskan satu orang, yaitu Albert Einstein ya. Jadi ini fotonya Albert Einstein. Itu orang Yahudi Jerman ya. Orang Yahudi tapi yang menasihati supaya orang Yahudi itu jangan bikin negara gitu ya. Nah ini ya. Nah, jadi inilah teori yang mau kita gunakan. Jadi bukan yang lain-lain. Jadi begitu kita membicarakan Isra Mi'raj dengan pendekatan ilmiah, maka teorinya yang relevan itu ini, bukan yang lain-lain, ya. Nah, kata kuncinya itu ada pada kecepatan cahaya. Ya, yang pertama itu kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Ya. Nah, jadi kalau ada orang mau menjelaskan Isra Mi'raj secara ilmiah, tapi menggunakan kecepatan cahaya yang misalkan ya, lebih besar dari ini, itu sudah jelas-jelas tidak ilmiah. Mengapa? Karena tidak ada kecepatan cahaya di atas 300.000 kilometer per detik. Itu, ya. Jadi siapapun itu, ya, gelarnya apapun, gitu. Tapi kalau mau menjelaskan Isra Mi'raj secara ilmiah, tapi kemudian menggunakan kecepatan cahaya yang lebih dari ini, itu berarti tidak ilmiah, ya. Jadi kalau maksa dan ngeyel mau ngaku ilmiah, udah itu dusta, ya. Jadi semua ilmuwan di muka bumi ini menerima bahwa kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Tidak bisa lebih dari itu. Nah, yang lebih dari itu adalah tahyon. Tahyon itu tahyul. Nah, tahyul gitu ya. Jadi itu nggak ilmiah. Itu ya. Nah, jadi nih. Nah, ini ilustrasi kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik itu seperti apa? Ini kita perlu punya bayangan ya, jangan nyebut angka tapi grambian gitu ya. Nah
Jadi menurut ilmuwan, jarak bulan bumi itu 385.000 kilometer. Ya. Nah, itu kalau harus ditempuh dengan pesawat komersial yang kecepatannya itu 1000 kilometer per jam, ya, itu berarti perlu waktu 385 jam, gitu ya. Tuh. Nih, kalau pesawat komersial 385 jam. Nah, 385 jam itu setara dengan 16 hari. Itu kalau perjalanannya terus-menerus tanpa henti, ya. Jadi nggak ada transit sebentar, nggak ada. Itu terus-menerus, maka itu butuh waktu 16 hari, ya. Ini kalau pesawat komersial yang biasa dinaiki dari Juanda ke Cengkareng, gitu, ya. Itu kan sekitar 1 jam. Nah, ini 385 jam. Gitu. Nah, ini kalau dengan kecepatan cahaya itu hanya butuh waktu 1 detik. Nah, itu ya. Ini untuk memberi bayangan, ya, betapa cepatnya sebenarnya kecepatan cahaya itu, gitu loh, ya. Jadi pesawat komersial yang butuh waktu 16 hari itu, kalau dengan cahaya itu hanya 1 detik, gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi itu ilustrasi Al-Barq tadi, kilat, ya. Nah, seperti yang secara umum kita pahami, dalam peristiwa atau istilah Isra Mi'raj itu kan ada 2 kata. Pertama, Isra, Asra, ya, memperjalankan di waktu malam itu, ya, dari ada 2 tahap. Pertama tahap horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, itu yang jaraknya berapa, sekitar 1.200 kilometer, ya. Nah, itu, dan kemudian perjalanan vertikal dari Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, begitu, ya. Jadi itu menjauhi bumi ke atas, gitu ya. Nah, sekarang kita bayangkan mulainya Ba'da Isya, supaya tidak memotong sholat Isya. Kalau memotong sholat Isya nanti kan ditunggu oleh jamaah, ya. Itu mana Rasulullah itu nggak ada, gitu. Nah, ini kan pada waktu itu kan nggak ada yang tahu, gitu ya. Jadi ini Ba'da Isya, gitu ya. Dan ini maksimum, kita ambil waktu yang maksimum aja dulu, sampai menjelang subuh jam 4, ya. Jadi jam 8 sampai jam 4. Ini berarti 8 jam, ya. Nah, karena perjalanannya kan bolak-balik, ya, berangkat lalu balik, gitu. Jadi berarti sekali jalan 4 jam. Nah, ya, gitu. Membayangkannya harus begitu. Kan kita selama ini ketika pengajian dari di mana ada kampung, ada kiai, kan kita nggak pernah bayangkan, terima aja gitu kan, ya, itu. Nah, jadi mari kita ini bayangkan, ya. Jadi katakanlah mulai jam 8, gitu ya, dari Al-Aqsanya, gitu. Nah, kemudian ke Sidratul Muntaha. Kita bayangkan langit ke-7, gitu kan. Nah, karena PP berarti sekali jalan 4 jam. Ya, berarti sampai jam 12 malam. Gitu ya. Nah, baru kemudian balik lagi perjalanan, ya, sampai di Al-Haram itu jam 4 jelang subuh. Jadi subuh masih ngimami sholat subuh, gitu ya. Jadi nggak tahu kalau baru apa, selesai dari perjalanan, gitu. Nah, karena dengan kecepatan cahaya, ya, berarti kan berapa jarak cahaya yang ditempuh selama 4 jam? Ya, karena 4 jam itu 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik, 1 detik itu 300.000. Ya, berarti 4 kali 60 kali 60 kali 300.000. Nah, hasilnya itu adalah 4.320.000.000 kilometer. Ya, itu jarak yang ditempuh. Kalau itu perjalanan yang apa? Tanpa henti, gitu ya. 4 miliar. Itu tentu jarak yang jauh, ya. Jarak yang amat sangat jauh. Begitu, ya. Nah, tetapi, ya,
Yang bayangan kita jauh tadi itu, kalau kita kembali menggunakan ilmu pengetahuan yang lain dalam hal ini astronomi, ya, maka yang ketiga itu, ya, paling paling kiri itu yang besar itu matahari, kemudian Merkurius, ya, lalu Venus, kemudian bumi. Nah, yang ketiga itu planet bumi. Nah, dari bumi ke Neptunus, ya, itu jaraknya adalah 4.335.000.000 kilometer. Ya. Nah, sementara tadi perjalanannya baru 4.320.000.000. Jadi belum nyampe di Neptunus. Jadi belum keluar sistem tata surya kita, gitu loh. Meskipun tadi kita katakan jauh, gitu ya. Tapi ternyata itu masih belum keluar sistem tata surya kita, gitu, oke. Nah, padahal ya ini, ini galaksi Bima Sakti, ya. Posisi sistem tata surya kita itu di sini. Nah, ini, ya, itu. Nah, jadi ini diameternya ini, diameternya ini 100.000 tahun cahaya. Nah, ini tadi, ya, Rasulullah tadi itu belum keluar sistem tata surya kita, apalagi keluar galaksi. Belum, masih terlalu jauh untuk keluar galaksi Bima Sakti. Gitu, ya. Jadi kata orang Jawa tuh masih mulek gitu, masih mulek di apa, di sekitar sekitar sini aja gitu loh, istilahnya gitu ya. Itu. Jadi ternyata belum kemana-mana. Nah, kalau begitu apa makna langit ketujuh? Karena ternyata secara astronomi itu belum keluar dari sistem tata surya kita, apalagi ini galaksinya ya. Ini jadi apa, sistem tata surya kita tuh di sini gitu. Ya. Nah, jadi nah itu, ya. Nah, ini sekitar ilustrasi, ya. Jadi besarnya diameter galaksi kita tuh 109.500.000 apa, ukuran apa namanya, sistem tata surya kita, ya. Nah, belum lagi kalau kemudian kita ilustrasi lengkapnya dari bumi ke sistem tata surya berada di apa, salah satu tempat di Bima Sakti. Bima Saktinya sendiri juga nyelempit di local group. Local groupnya itu juga menjadi bagian kecil saja di alam semesta. Sedangkan ini juga bagian dari kecil sini. Ini alam semestanya begitu, ya. Jadi kita yang sekarang ini ada berapa jamaah di sini, ya nggak kelihatan kalau kita lihat dari sistem tata surya kita. Jadi itu salah satu hikmah kenapa ketika kita mengawali sholat itu harus dengan melafalkan Allahu Akbar, mengagungkan Sang Pencipta. Karena memang kita tuh amat sangat kecil kalau dari sisi astronomi, dari sisi kosmologi begitu. Jadi nggak patut kita itu untuk takabur gitu, ya. Nah, ini jadi tadi itu belum keluar sistem tata surya kita ini, apalagi keluar galaksi belum. Jadi pertanyaan, kalau begitu gimana nih? Kemana bagi Rasulullah gitu ya? Ini penjelasan ilmiah. Biasanya kemudian orang itu memotong dengan kecepatan cahayanya lebih dari itu. Nah, kalau sudah dikatakan kecepatannya lebih dari itu sudah tidak ilmiah. Sekali lagi, karena nggak ada kecepatan itu di atas itu, ya. Nah, itu nanti kembali ke penjelasan. Oh, kalau Allah menghendaki, nah selesai sudah, sudah selesai. Kalau sudah ditutup dengan kalau Allah menghendaki, selesai, udah nggak usah dijelaskan apapun, dan nggak usah kita dengarkan sudah. Gitu loh maksudnya, ya. Karena apa? Karena tadi maunya secara ilmiah begitu ya. Nah, itu belum lagi kalau sekarang sekarang ini udah pagi nih kita menyelenggarakan ini. Di bumi lain, misalkan Ustadz Syamsi Ali yang di Amerika itu menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj juga di Amerika. Berarti di Amerika malam, gitu kan? Ya. Nah, ketika Isra Mi'raj sama ini. Seperti saya sekarang pagi menunjuk ini Rasulullah ke langit ketujuh di sana, nunjuk ke sana. Saya tunjuk ini gitu kan? Ya. Nah, kemudian Ustadz Syamsi Ali, imam yang di orang Indonesia yang di Amerika sana juga mengadakan peringatan Isra Mi'raj.
sama-sama menunjuk ke atas. Ya, ke atas menurut Imam Syafi'i ke sini. Jadi kalau begitu Mi'rajnya kemana gitu kan? Kan ini arahnya berlawanan, gitu loh. Ya, jadi kalau kita ke apa namanya ini kembalikan ke ilmu ketahuan, ternyata apa yang kita pahami ini harus kita apa namanya, kita periksa gitu, gitu loh. Ya pemahaman-pemahaman yang selama ini kita terima itu harus kita periksa. Si, tak jane opo gitu loh ya. Nah ini ya supaya kalau kita dengarkan seperti itu dan kemudian kita sampaikan kepada ustadznya itu supaya ustadznya itu juga mau belajar lagi gitu ya bahwa ilmu itu berkembang, pengetahuan itu berkembang, pengetahuan jamaahnya berkembang, jangan sampai pengetahuan ustadznya nggak berkembang gitu kan. Kan ruwet kalau begitu ya itu. Nah ini jadi nah gitu. Nah belum lagi ya kalau kita tadi kan merujuk teorinya Einstein. Nah teorinya Einstein yang lain tuh ini ya. Jadi kalau kecepatannya ini sama dengan kecepatan cahaya, berarti ini sama dengan C juga. Nah, C kuadrat bagi C kuadrat itu satu. Satu kurangi satu itu nol. Suatu bilangan kurangi nol itu jadinya besar sekali, meledak. Itu ya. Jadi apa? Meledak gitu. Belum lagi. Karena kecepatan cahaya dengan albark ya, hewan yang digambarkan seperti keledai ya bersayap begitu. Nah, lalu bergerak ke ruang angkasa dengan kecepatan cahaya. Kita naik motor, ya, naik motor di jalan Ari Rahman Hakim itu, pagi sepi, misalkan 60 kilometer per jam aja, itu kan sudah, apa namanya nih, wajah itu udah, nih ya, apalagi 100 meter, itu kan udah kena, apa, kena udara itu udah gak karuan, ya, itu. Kalau lama malah masuk angin, bisa masuk angin gitu kan. Greges, begitu turun langsung greges. Nah ini di udara dengan kecepatan yang sangat besar tadi. Nah, itu bukan lagi greges gitu. Besoknya bisa-bisa nggak bangun gitu. Tapi kan nggak disampaikan di dalam hadis bahwa Rasulullah mengumpulkan para sahabat, ketemu sahabat Abu Bakar dalam kondisi rambutnya awut-awutan, wajahnya pucat, masuk angin karena baru melakukan perjalanan ruang angkasa. Kan nggak ada. Jadi sekali lagi pertanyaannya kalau begitu ya apa Rasulullah itu mi'rajnya gitu ya. Gitu pertanyaannya. Ya kalau lagi-lagi dijawab itu wis kuasane Gusti Allah wis mari gitu loh ya. Apa kok pilpres kok ngene? Itu karena Gusti Allah mari wis. Mari ya. Gak usah ono apa sekarang penghitung-hitung real count gitu ya. Jangan dijawab begitu. Ya, gitu loh. Nah, kita sekali lagi menggunakan bahasa perangkat yang sudah kita pelajari begitu nggih. Nah, jadi gitu. Jadi kita stop kalau begitu menggunakan teori Einstein yang kecepatan cahaya tadi. Nah, tapi kemudian kita kembali ke dalilnya, ini gambarnya ya. Ini gambar ilustrasi black hole, ruang waktu yang melengkung ya. Ini kaitannya adalah dari ayat ini Mi'raj ya itu adalah perjalanan memperjalankan itu berarti pindah dari satu titik ke titik yang lain satu tempat ke tempat yang lain ini bisa kita maknai nantinya itu dari dimensi satu ke dimensi yang lain gitu ya kemudian Laila di waktu malam hari itu adalah dimensi waktu abdihi hamba itu ya Rasulullah ada jiwa ada tubuh nah inilah kosmologi Islam. Ya, kosmologi Islam itu menerima realitas materi, roh, ruang dan waktu. Ini yang membedakan dengan sains barat. Sains barat itu hanya menerima realitas itu materi, ruang dan waktu. Rohnya dibuang. Itu. Ya. Nah, jadi kita harus menggunakan eh, jadi ini kita terima sebagai pesan untuk memahami tentang struktur jagat raya itu sendiri begitu. Jadi fenomena Mi'raj itu kalau bagi saya yang orang fisika, orang apa kosmologi gitu itu semacam pesan bagi kosmolog untuk memahami struktur jagat raya begitu ya. Nah,
kalau kita berbicara tentang jagat raya, ini sudah dilakukan oleh Einstein, ya, itu dengan teorinya yang disebut dengan teori relativitas umum. Kalau tadi itu teori relativitas khusus, sekarang yang umum. Teori relativitas umum itu singkat cerita, Ibu Bapak, ini ruangan kita, ya. Ruangan kita ini kata Einstein itu ada bagian-bagian yang melengkung, gitu ya. Bagian melengkung. Nah, ada pertanyaan buat ya. Oke, nanti saya beri ilustrasi saja. Melengkung itu apa begitu? Jadi poinnya itu begini, ya. Kalau kata kalau kata apa namanya? Kata eh, Newton, ya, kalau kata Newton ini, kalau ini saya jatuhkan, saya lepas itu jatuh. Nah, ini terjadi karena tarik menarik dua benda. Ini teori gravitasi begitu. Tapi kata Einstein, tarik menarik itu bukan karena gaya tarik ada dua benda, tetapi ruang di sekitar benda itu melengkung, ya. Jadi kalau kita punya permukaan karet, kemudian kita beri bola pingpong yang ringan, maka ini datar. Karena datar, maka dua bola pingpong ini tidak akan saling mendekat. Tapi kalau kemudian di karet sini diberi bola tenis, maka ini akan melengkung. Nah, maka bola merah ini akan bergerak menuju bola tenis itu. Nah, itu terjadi karena ruangannya melengkung. Itu kata Einstein, ya. Nah, begitu kita berbicara tentang ruang lengkung, kita berbicara alam semesta lengkung, kita bisa memberi ilustrasi dalam ruang dua dimensi, ya. Nah, ternyata ruang itu ada tiga jenis, gitu Kak, secara teoritis begitu ya. Jadi yang tengah itu yang datar, yang kanan itu ruang lengkung yang terbuka. Itu seperti pelana kuda. Kalau pelana kuda itu bagian-bagiannya itu kita teruskan, ya, itu akan membentuk permukaan yang terbuka, tapi melengkung. Nah, yang kiri, yang merah itu ruang melengkung tapi tertutup, seperti permukaan bola, begitu ya. Nah, ini nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi begini, kalau kita lempar kelereng di permukaan meja yang disebut datar, maka lintasannya akan bisa lurus, ya. Tapi kalau kelereng itu kita lewatkan pada permukaan wajan, maka lintasannya itu pasti melengkung, nggak mungkin lurus, gitu. Karena apa? Karena permukaan wajahnya itu lengkung. Nah, seperti itulah ruang, ya. Ini konteksnya adalah kita tahu tadi eh, saya sebutkan bahwa jarak bulan itu 385.000 kilometer itu jaraknya. Memangnya siapa yang pernah mengukur ke sana pakai rafia gitu kan? Ya, kan nggak ada. Dan ngukurnya memang bukan pakai rafia gitu. Ya, itu, wong kita ngukur jarak jarak Jeddah sini aja nggak pakai rafia kok. Siapa coba yang pernah ngelolor-ngelolor rumput Jepang itu dari Jakarta ke Jeddah? Kan nggak ada, ya. Apalagi yang ke bulan. Tapi gimana orang tahu jarak itu? Nah, itu sama dengan kalau orang mengukur kedalaman laut. Kan itu dengan dengan ini kan gelombang bunyi kan, gitu. Ya, gelombang bunyi dikirim, kemudian pantulannya itu berapa waktu yang diperlukan, gitu loh. Jadi menggunakan itu, bukan orangnya kemudian nyelam ke dasar laut pakai rafia gitu. Belum sampai dasar udah demplok Pak Hiu gitu kan. Selesai. Jadi ya gitu caranya gitu loh. Nah, ini ternyata ngukurnya itu pakai cahaya. Nah, gitu ya. Nah, begitu bicara tentang cahaya, maka bagaimana menguji bahwa ruang ruang itu melengkung? Nah, itu pada saat gerhana matahari total. Jadi kalau pada saat gerhana matahari, bulannya ada di sini. Sehingga orang yang di sini ini akan apa? Merasa gelap karena cahaya matahari terhalang oleh bulan. Nah, jadi ketika seperti gelap, maka langit-langit itu, langit ya, itu akan gelap sehingga kemudian bintang-bintang itu kelihatan. Nah, sekarang diuji apakah bintang yang di sini itu kelihatan. Kalau lintasannya lurus, maka cahaya ke sini terhalang oleh matahari sehingga bintangnya tidak kelihatan. Nah,
Momen itu didapatkan yaitu 29 Mei 1919. Ada gerhana matahari total. Ada tim astronom Inggris dipimpin oleh Anderson. Itu timnya sebagian ke Afrika, sebagian ke Hawaii. Dan itu berhasil mengamati bintang yang ada di belakang matahari. Jadi kesimpulannya memang teori Einstein itu benar bahwa ruang itu melengkung begitu ya. Nah, terkait dengan ruang melengkung, ya kalau kita mau cari argumen-argumennya itu ada di ayat ini, ya. Jadi barang siapa yang meragukan bahwanya Allah akan menolong Rasulullah di dunia maupun di akhirat, fal yamdud bisababin ilas sama, ya, itu. Maka bentangkan tali ke langit, gitu, ya. Kemudian gantungkan dirimu di situ, gitu ya. Jadi ini, ya. Jadi itu itu jagat raya kita. Nah, kemudian ternyata juga bahwa jagat raya kita itu mengembang, Pak. Jadi kalau kita melihat langit itu kan sepertinya tetap gitu gitu. Tapi ternyata isinya itu apa menjauh terus gitu gitu. Nah, ini diamati oleh astronom Edwin Hubble. Itu makanya namanya kemudian diabadikan menjadi teleskop Hubble gitu gitu. Nah, itu ya. Nah, mengembang itu diibaratkan balon, kalau ditiup itu membesar. Jadi kalau dua dimensi itu, ya, permukaan balonnya itu jagat raya. Ditempeli kertas, maka kertasnya itu ibarat galaksi. Kalau balonnya membesar, berarti galaksinya menjauh, berarti jarak galaksi itu menjauh, berarti alam semestanya mengembang. Ini ilustrasi jagat raya mengembang. Nanti kita pakai lagi ilustrasi balon itu, ya. Nah, ini wasama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusiun begitu. Nah, jadi ini alam semesta mengembangnya itu, ya. Jadi di dalam sana itu ternyata ada gerakan-gerakan yang luar biasa itu. Ini telah diperoleh apa dari teleskop Hubble. Nah, ini huruf Arabnya lepas. Jadi struktur jagat raya itu kalau kita melihat dari dua ayat ini, Ibu Bapak, ya. Jadi jagat raya kita di atas kita itu ini bumi, ini yang bukan bumi, bukan langit ya, tapi ini baina. Nah, kemudian ada langit, baru ada langit gitu ya. Jadi ada ketinggian sampai ketinggian tertentu tidak disebut langit oleh Al-Qur'an. Ini Quran nyebut gitu loh. Ya. Ini Quran yang nyebut. Jadi jangan sampai kan selama ini ada pemahaman bahwa langit lapis ketujuh itu dijelaskan dengan atmosfer, ya, dengan apa mulai dari sini. Enggak. Teksnya itu kan wama khalaqna sama wal ardo wama bainahuma. Itu. Jadi yang bainahuma itu ya bukan bumi, bukan langit, gitu. Ya, bahasa sederhananya begitu. Nah, ini. Nah, yang langit itu di dalam konteks dua ayat ini, ya, satu langit itu disetarakan dengan banyak langit. Jadi, banyak langitnya itu ternyata juga 7 langit. Nah, berarti kalau kita gabung, Ibu Bapak, ya, langit yang banyak itu seperti langit yang satu. Berarti lapisannya itu, nah, ini. Nah, kalau seperti ini benar-benar bertujuh. Ya, mengapa? Karena lapis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu dipisah. Berarti ini benar-benar 7. Nah, tapi dua ayat ini ya, ini sama dan ini samawat, ini seolah-olah identik sehingga kemudian yang 7 langit itu harus kita gambarkan seperti ini. Gitu, gitu. Nah, itu ya, jadi nyambung begitu loh. Ini kan seperti satu kesatuan kalau yang ini. Ya. Kalau ini kan terpisah benar-benar 7. Nah, ini wama khalaqnas sama wal ardo wama bainahuma laibin. Ini persis sama dua ayat ini kecuali di asama dan samawat, gitu loh. Ya, jadi sama ini yang kelihatan satu ini sebenarnya 7, gitu loh. Ini jamaah, ya. Ini ya saya belum cek ya dari tafsir-tafsir yang ada gitu. Tapi setidak-tidaknya kalau dari penjelasan-penjelasan yang secara oral gitu, saya belum pernah mendengar ya analisis yang seperti ini gitu.
Ya, ini. Jadi ini kan logik gitu. Mengandalkan logika. Jadi kalau dengan logika ini langit, bumi, ini bahena gitu loh. Nah, langit dan banyak langit itu satu. Jadi banyak langit itu satu, berarti ya nyambung gitu. Bukan ini. Kalau ini tujuh, ini benar-benar tujuh. Kenapa? Dipisah. Itu. Jadi pemahaman begitu. Nah, maka kemudian kalau kita gambarkan jadi seperti ini, ya. Nah, gitu. Ya, gitu. Ini kalau dua dimensi, ya, dua dimensi. Kalau tiga dimensi ya bola, ya ini ke atas gitu. Ini dua dimensi, dua dimensi ilustrasinya begitu. Nah, berarti pertanyaannya kemudian adalah baena satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, enam, tujuh itu apa isinya, gitu kan? Itu, ya. Jadi apa isinya? Lagi-lagi kita harus kembali kepada Al-Quran. Ya, kembali pada Al-Quran. Jangan khawatir. Ada 310 kata langit dalam Al-Quran. Ini kan baru berapa yang kita pakai. Ya, itu. Ya. Mari kita cari di situ. Pertama, sekarang tujuh langit itu langit apa? Itu yang penting. Ya, karena tadi kan Rasulullah itu ketemu Nabi Adam di langit pertama, gitu kan? Sementara saya jelaskan ini kan langit pertama kan langit dunia ya. Jadi kalau kita mengacu di ayat ini, ya, tujuh langit itu adalah langit dunia. Mengapa? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, dia yang telah menciptakan tujuh lapis langit, tujuh langit berlapis-lapis, ya. Ma tarofi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak melihat di penciptaan yang Maha Rahman itu, penciptaan Maha Rahman itu apa penciptaannya? Ini di sini khalaqa, ini di sini khalqur rahman. Apa penciptaan tujuh langit? Jadi artinya kita bisa melihat dan tidak ada cacat di situ, gitu loh. Jadi di ayat ini tujuh langitnya itu bisa kita lihat dan kita tidak menemukan cacat pada penciptaan tujuh lapis langit itu. Jadi artinya tujuh lapis langit itu adalah langit dunia, langit materi, ini loh. Nah, gitu. Jadi ini dalilnya, nggak ngarang, nggak ngarang. Nih, ya. Nah, kemudian sudah ketemu langit dunianya tujuh. Nah, cuma nanti kan pertanyaan begini, loh, berarti ketemunya Nabi Adam di dunia dong? Nah, gitu kan? Itu nanti pertanyaan kita ajukan, ya. Nah, ini sekarang burung ya, yang disebut antara ini. Jadi ada juga dalilnya di sini, surat An-Nahl ayat 79. Di sini sudah disebut eksplisit, alam yaro ilat toiri musakhoritin fi jawis sama. Jadi apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang ditundukkan di udara? Jadi burungnya itu di udara. Ma yumsikuhunna illallah, dan tidak ada yang menahan kecuali Allah. Jadi mereka berterbangan, nggak jatuh. Itu nggak jatuh. Ya. Nah, ini kalau kita nganggep udah lewat aja, wis pancen sing ngono lah, apa takdire manuk yo ngono gitu kan. Ya itu berarti kita nggak mikir gitu kan. Lu sing mikir gini siapa? Ibnu Firnas satu, Ibnu Sina itu. Ibnu Firnas itu kemudian lahirlah yang namanya pesawat terbang. Ibnu Sina kemudian ada konsep jiwa, dan Ibnu Sina itu adalah salah seorang pemikir terbesar dalam sejarah Islam. Itu, ya. Kenapa? Alam yaro ilat toir. Apa mereka nggak melihat burung-burung yang tertahan di ruang angkasa sana? Nah ini yang, tapi poinnya yang mau saya perlihatkan di sini adalah jawis samaknya itu udara, udara. Jadi bukan langit, ya. Fi sama, bukan fi sama, tapi fi jawis sama, udara. Dan itu berbatasan dengan langit, ya, berbatasan dengan langit. Nah, jadi artinya itu udah tempat burung hidup dan terbang, ya, bernafas lalu bisa terbang begitu, ya. Nah ini kemudian langit pertama merujuk surat Hud ayat 44.
Hud 44 di sini langitnya dipanggil oleh Allah. Ya sama akli wahidul ma. Gitu. Wahai langit, gitu. Mandeko, mandeko. Ndekno banyumu. Nah, gitu ya. Jadi ini rentetan kisah Nabi Nuh ya yang kemudian uh, ya Nabi Nuh yang kemudian singkat cerita banjir besar ya setelah semua tenggelam lalu diperintahkan pada bumi untuk menyerap air supaya susut, tapi susut itu tidak hanya air diserap oleh bumi tapi hujannya juga harus berhenti. Nah, Allah berfirman, ya sama wahai langit mandeko. Nah, gitu ya. Jadi yang disuruh langit. Langitnya berarti apa? Tempatnya udan mudun, tempatnya awan. Nah, gitu. Ya, analisisnya begitu. Gitu loh ya. Nah, terus gimana kalau begitu? Ya, nah ini. Ya, ini hujan apa penguapan gitu ya. Awan, lalu hujan turun. Nah, itu terjadi Ibu Bapak ya, itu sejak ketinggian 450 meter ya sampai di sini ini jenis-jenis awan yang bisa menghasilkan hujan itu sampai 6.000 ini. Yang ini kalau langit cerah biru, cerah sekali biru ada putih-putih gitu ya, yang teratur itu yang tidak menghasilkan hujan. Yang menghasilkan hujan itu sampai sekitar 6.000 meter. Yang sini kalaupun mengeluarkan apa butiran air nggak sampai ke bumi itu sudah menguap lagi gitu. Nah, jadi artinya berarti tempat hujan tadi itu antara 450 meter sampai 6.000. Itu kita katakan sebagai katakanlah langit pertama. Gitu nggih? Itu. Kemudian langit kedua, loh, lek ngono Nabi Adam ketemu Nabi Muhammad kok ngene? Gitu kan. Lu lek ngono Nabi Adam kudanan dah. Ya, gitu kan. Lu lek ngono Nabi Adam gobios, gitu ya. Kan gitu. Ya, enggak. Ya. Saiki ya ngopi-ngopi dhisik. Nah, sekarang langit kedua. Langit kedua. Saya ambil ini nih. Ya, karena di sini ada kata langit. Kaan nama ya so'adu sama. Seperti kalau dia naik di langit. Siapa yang naik di langit? Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Orang yang disesatkan oleh Allah ya, dadanya sesak. Tuh. Ya. Dadanya sesak. Nah, dada yang sesak itu seperti kalau dia tuh naik di langit. Tuh. Zaman itu diberi ilustrasi naik ke langit. Ya waktu itu diterima begitu saja. Pertama yang nyampaikan Rasulullah gitu kan. Rasulullah dipercaya. Kalau sekarang siapa ngomong percaya? Ayo. Ayo. Kiai. Takoni sih. Kiai ini pro sopo. Gitu kan. Lek kiai ini pro iki wes coba anggap gitu akhirnya sekarang kan. Jadi ono kiai nggak dianggap saya akeh yang nggak dianggap gitu ya. Nah, jadi apa ini dadanya sesak. Nah, dadanya sesak itu biasanya orang yang mengalami pertama itu adalah orang-orang yang naik pesawat gitu kan ya. Itu bukan dada tapi telinga. Jadi orang yang pertama kali naik pesawat itu biasanya telinganya sakit, Pak. Mengapa sakit? Karena di sini ada selaput tipis yang disebut gendang telinga berinteraksi langsung dengan luar, gitu ya. Sementara struktur tubuh kita itu tidak dirancang dengan tekanan permukaan bumi. Nah, sementara makin ke atas tekanannya itu makin kecil. Sehingga kesetimbangan terganggu. Tekanan tubuh kita lebih besar daripada tekanan luar. Sehingga kemudian gendang telinganya sakit gitu ya. Nah, kemudian langit ketiga itu adalah tempat bulan. Itu tadi 385 ya. Domaron Muniron ya. Kemudian langit keempat itu tempatnya apa? Ini kawakib itu planet-planet. Jadi bukan bukan bintang, Pak. Kawakib itu sebenarnya adalah seperti bulan ya, memantulkan cahaya tapi karena kecil maka kemudian kelihatannya seperti bintang sehingga kemudian orang menerjemahkan itu bintang padahal itu sebenarnya adalah planet. Okay. Kawakib. Loh, kalau bintang itu adalah an-nujum, an-najmu. Itu. Nah, ini langit keempat berarti sampai 4 miliar 305
juta itu tadi ya. Itu kemudian langit kelima itu tempat bintang terang. Bintang terang itu pakai istilah misbah, masobih. Nah, bintang terang paling dekat dari kita itu adalah Alpha Centauri. Nih, ya Proxima Centauri itu dekat, paling dekat sebenarnya, tapi gelap. Ya, bintang paling dekat dari kita adalah Proxima Centauri, tapi bintang terang paling dekat dari kita adalah Alpha Centauri. Ya, nah ini, nah jadi ini ya jaraknya itu. Nah, kemudian langit keenam itu diwakili dengan redaksi langit yang pecah. Langit pecah itu sebenarnya di sini ada nebula, ada supernova, dan supernova yang terkenal di lingkungan para ilmuwan itu adalah supernova 1987. Itu sinyalir terjadi pada awan besar yang jaraknya 168.000 tahun cahaya, ya, 168.000 cahaya itu. Nah, itu. Nah, langit ketujuh. Nah, ini ya. Semua itu berhasil dipotret dengan adanya teleskop Hubble maupun teleskop ini yang baru ya. Jadi potret-potret itu umumnya masih diperoleh oleh Hubble ya. Ini yang terbaru yang James Webb gitu ya. Menjelajah ruang angkasa. Nah, kemudian langit ketujuh wassama'i dzatil hubuk. Hubuk itu riak ya, riak apa apa namanya tuh? Ya, riak gitu. Nah, ini ini black hole. Jadi jagat raya kita itu kalau dalam skala luas itu seperti ini Pak. Jadi 50 juta tahun cahaya nih. Di galaksi M87, 50 juta cahaya itu ya inilah besarnya gitu nggih. Bisa baca itu. Bisa nyebutnya itu. Ya, saya bantu nyebut. 473 juta 40.000 triliun kilometer ya. Ya, ya. Insya Allah kalau ini nggak bisa Pak dihitung-hitung pakai rekap-rekap, nggak bisa ini ya. Terlalu besar itu ya. Mau pakai bubble di Singapura, pakai Alibaba juga tetap nggak bisa ya itu. Kalau ini ya nggak bisa itu. Nggak bisa digelembungkan lagi kalau ini ya. Jadi beriak-riak seperti ini. Nah, beriak kemudian ada yang masuk. Ini black hole, black ya hole, lobang gitu. Nah, apa yang masuk sini nggak bisa balik. Ya, seperti ini. Seperti teorinya Einstein tadi. Ini matahari, ini bintang neutron, masih kurang padat lagi, jadinya dalam. Maka cahaya pun kalau jatuh nggak bisa kembali. Makanya kemudian tampak gelap. Gelap itu black. Ini seperti lubang, makanya hole. Itu namanya black hole, lubang hitam. Itu karena ada bintang-bintang raksasa yang bintang itu kan atom, itu ada neutron, ada proton, ada elektron di sekitarnya. Nah, elektron itu yang jatuh ke proton, protonnya jadi neutron, maka kemudian atomnya nyusut. Kalau atomnya nyusut, maka objeknya juga nyusut, jadilah bintang neutron. Bintang neutron itu, bapak-bapak, ibu-bapak, 1 cm3, kalau air itu 1 gram. 1 cc. Itu 1 gram. Tapi kalau bintang neutron, 1 cc, itu 5,5 ton, Pak. Jadi kalau hajar aswad berupa bintang neutron, nggak bisa. Orang apa suku Quraisy pada waktu itu nggak bisa mindah karena sarungnya pun jebol, gitu ya. Itu kalau bintang neutron. Nah, black hole itu jauh lebih besar lagi. Itu, ya, ini ilustrasi itu. Ya, jadi, nah kalau kemudian lubangnya tembus ke alam semesta yang lain, ini menghasilkan parallel universe, ini menghasilkan babus sama. Nah, kira-kira begitu ya. Di Al-Quran ada babus sama begitu. Nah, jadi langit dunianya ini jadi langit dunia tadi itu bukan tempatnya Nabi Isa berada. Karena kalau Nabi Isa berada, hujanan. Kemudian yang lapis kedua tadi siapa? Langit kedua tadi Nabi Yahya. Itu dadanya sesak. Gitu kan. Kemudian lapis ketiga Nabi Yusuf. Gitu. Nabi Yusuf itu langit ketiga. Itu berarti di bulan. Ya, di bulan. Nah, dan seterusnya kan. Masa di situ kan nggak masuk akal. Nah, ternyata ini Fatirus samawati wal ard, jadi mencipta langit dan bumi, dan dia sekaligus alimul ghaib wa syahadah. Jadi dia tahu yang gaib dan yang syahadah. Yang gaib dan yang nampak. Nah, jadi kita akan berbicara tentang langit juga yang gaib dan syahadah. Nah, langit yang syahadah tadi itu
kalau kita beri ilustrasi dua dimensi, maka itu permukaan balon, ya itu syahadah. Kemudian yang di luar balon ini yang gaib. Jadi begini, ya. Nah ini, jadi langit 1 sampai 7-nya ini, ya. Di luar balon itu kan ada ruang juga. Di dalam balon juga ada ruang. Nah, berarti ruang di luar balon itu adalah alam semesta yang alam semesta yang alam yang bukan bagian dari alam semesta balon. Itu. Nah, dan itu ruang gaib itu nyambung dengan semua bagian langit 1 sampai 7, baina juga bumi. Disambung oleh apa? Abwabus sama. Itu. Ya. Jadi dari di situ ada pintu-pintu langit. Nah, ruang inilah tempat para malaikat berada. Yang ini, ruangan di luar balon. Jadi kalau kita punya balon, tadi itu kita ya, dimensi kita ini kita turunkan jadi 2 dimensi, Pak. Oke. Kan sebenarnya berarti dimensi malaikat itu kan 4, 5, 6 seterusnya. Nah, tiganya kita ilustrasikan 2. Nah, berarti yang di luar balon itu dimensi yang lebih tinggi. Tapi berhubungan langsung dengan balon. Nah, itu ada dalilnya, Pak. Dalilnya apa? Ini. Jadi, majalasa kaumun majlisan yadkurunallah illa khafat bihimul malaikah. Jadi, tidaklah ketika ada orang-orang Islam berkumpul dalam majelis ilmu, sebenarnya di sekitar sini itu ada malaikat, Ibu Bapak, yang kemudian apa? Wa dzakarahullah. Mereka berzikir untuk kita-kita ini gitu. Ya. Nah, jadi di sekitar kita itu, Pak, itu banyak malaikat. Malaikat ini tidak kehujanan. Kalau ada hujan tidak kehujanan. Kenapa? Karena malaikatnya tidak di baina, tidak di langit pertama, langit dunia, tapi langit yang gaib. Gitu loh. Alam gaib. Itu. Jadi alam gaib itu kalau kita harus beri ilustrasi 2 dimensi tadi itu adalah bagian yang di luar balon. Balon itu adalah alam semesta kita. Yang kita reduksi menjadi 2 dimensi. Kita ini kan 3 dimensi. Kalau kita gambar nggak bisa, Pak, 3 dimensi. Jadi kita bantu dengan ilustrasi seperti itu. Ya. Nah, jadi Mi'raj itu ibarat ini kalau makhluknya 2 dimensi ya, kita tipiskan semutnya. Jadi hanya bisa melihat ke depan, samping kanan kiri, tidak bisa melihat atas bawah. Maka kemudian kalau ada 3 semut di galaksi-galaksi yang berbeda, kemudian janjian. Jadi ini alam semestanya yang membesar tadi, expanding. Nah, sekarang ini ruangan yang di sini, ruangan yang di sini itu adalah dimensi yang lebih tinggi, yaitu langit gaib. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang gaib. Itu yang berarti yang di sini. Yang nempel pada balon itu adalah mataro fi khalqir rahmani min tafawut, itu yang di permukaan balon. Yang gaib itu yang di luar balon. Jadi ada juga 1 sampai 7. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau semut ini janjian mau ketemu, tapi karena suatu sebab semut ini terlempar, ya, maka pertanyaan kita adalah apa kata semut yang ini? Nah, kalau terlempar karena semut ini tidak bisa melihat atas bawah, ya, semut ini dikatakan menghilang oleh semut ini. Menghilangnya kemana? Ke alam semesta yang bukan balon, yaitu alam gaib, dimensi yang lebih tinggi. Jadi Mi'raj itu adalah perjalanan menuju dimensi yang lebih tinggi. Jadi setelah ketinggian tertentu di alam material, Rasulullah lenyap masuk langit yang gaib. Langit yang gaib itu sudah nggak bisa pakai teorinya yang syahadah. Kita nggak punya teorinya itu, Pak. Nggak ada teorinya kita. Selebihnya adalah informasi nubuah, informasi kenabian, gitu loh. Ya. Jadi penjelasan kita berhenti di sini. Itu. Jadi penjelasan logisnya, rasionalisasinya berhenti di sini. Itu. Karena di sana langit sampai 1 sampai 7 ketemu dengan tadi
8 nabi terdahulu, udah bisa berlangsung seperti apa saja sudah itu, ya. Jadi poinnya Mi'raj terjadi di sini lalu menghilang, ya. Nah, pertanyaan menariknya justru kenapa kok Mi'rajnya itu terjadi pada malam hari? Kalau malam hari, Bapak, ya, Al-Aqsanya di sini, membelakangi matahari. Berarti kalau menuju langit, menjauhi bumi karena berangkatnya dari sini, berarti menjauhinya ke sini, ke arah sini. Gitu kan? Dengan kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik dalam 8 menit sampai sini enggak apa masalah. Gitu kan? Tapi kalau siang hari berarti Al-Aqsanya itu di sebelah sini. Nah, kalau di sebelah sini berarti meninggalkan bumi itu ya berarti menuju ke sini. Itu artinya dalam waktu 8 menit Rasulullah itu kecemplung srengenge. Permukaan srengenge itu, Pak, temperaturnya 6.000 derajat Celcius. Maka tubuh Rasulullah bukan sekedar mengembang seperti kerupuk udang kalau digoreng yang temperaturnya itu hanya 100 derajat Celcius gitu ya. Tapi langsung menguap. Wush, hilang tubuh Rasulullah. Artinya nubuwah berakhir kalau mi'rajnya terjadi pada siang hari. Itu hikmah dari perspektif ilmu pengetahuannya. Jadi ada penjelasannya mengapa kok Mi'raj itu dipilih malam hari gitu loh. Konteksnya itu ilmu pengetahuan begini, Pak. Gitu loh. Sebab kalau siang hari pertama kita semua ibu-ibu khususnya pasti pengen ikut. Ziarah Wali Songo aja pengen ikut, apalagi ke ruang kakak lagi. Oh, ikut semua. Apalagi ada janjinya. Bansos, ikut semua. Ya, itu enggak dijanjini melo, janjinya gitu kan ya. Nah itu, jadi itu hikmahnya. Nah, kemudian di langit ketujuh terjadilah peristiwa-peristiwa yang seperti sudah kita ketahui, menerima perintah sholat 50 kali, kemudian turun ketemu Nabi Musa. Oh, muatmu gak sanggup, ya jaluk diskon. Sampai berapa kali, sampai akhirnya malu berakhir pada 5 gitu nggih. Jadi itu adalah perintah yang langsung melalui proses pemanggilan langsung begitu ya. Itu panggil langsung. Mudah-mudahan ini nggak ada kaitannya dengan dipanggilnya SP setelah itu kemarin ya. Supaya nggak ada hubungannya lah ya, jangan dihubungkan. Ben nggak tambah gitu. Nah, jadi singkat cerita seperti itu. Itu hikmah Isra Mi'raj ya. Jadi Mi'raj itu kalau dari sisi sains ada dua teori Bu Bapak ya yang biasa digunakan yang banyak digunakan ini karena memang banyak orang yang belajar teori relativitas khusus ya, tapi itu tidak memadai. Mengapa? Karena pertama, kalau dengan kecepatan cahaya ternyata belum keluar sistem tata surya kita. Yang kedua, kalau dengan kecepatan tinggi menurut teori yang sama ini tubuh meledak. Kemudian yang ketiga, kalau dengan kecepatan cahaya ibarat orang naik motor akan masuk angin gitu kan ya. Mungkin gitu kan. Nah, itu jadi harus dengan teori yang lain yaitu tentang ruang waktu ya dan hubungannya dengan astronomi begitu. Nah, jadi Mi'raj itu apa perjalanan menembus dimensi yang lebih tinggi, alam yang langit yang gaib, semua tadi sudah saya jelaskan dalil-dalilnya ya Bapak. Jadi saya tidak lepas dari dalil perkara sepakat atau tidak itu lain persoalan. Sepakat atau tidak silakan, yang tidak sepakat pakai dalil yang lain juga dengan dalil yang kokoh, yang penting itu saja. Kan gitu. Sama seperti ketika kita mau menyoal hasil quick count kan gitu. Tapi dengan argumen yang kuat gitu kan. Jangan pakai pokoknya. Kalau pakai pokoknya mesti ditolak, kalah kuat kita gitu kan. Kalah kuat. Di sana pokoknya pakai macam-macam gitu kan, kita pokoknya nggak bisa. Jadi harus pakai argumen-argumen yang kuat begitu nggih. Nah, jadi itu ya. Nah, begitu poinnya ke dimensi yang tinggi masuk ke alam yang gaib tadi, di sana sudah bukan persoalan ruang waktu lagi. Ya, jadi ilmu pengetahuan kita itu hanya membahas yang ruang waktu. Ruang waktu itu berarti yang alam real. Nah, Mi'raj itu menembus dimensi yang lebih tinggi, yaitu dimensi di luar ruang waktu.
Itulah peristiwa Isra Mi'raj yang oleh orang-orang Eropa, salah seorang di antaranya Dante itu menulis karya sastra yang berjudul Divine Comedy. Jadi komedi ketuhanan. Jadi ini dianggap sebagai lelucon oleh orang-orang apa sana gitu ya. Nah, itu. Tapi itulah bagian kita yang pada waktu itu juga sekaligus menjadi pertama bagi Rasulullah itu adalah pelipur lara karena beliau baru ditinggalkan oleh dua orang tercintanya, paman Rasulullah dan juga istri tercinta. Makanya waktu itu disebut Yaumul Hazan, hari-hari kesedihan. Dan bagi para sahabat pengikut itu bagian dari ujian keimanan dan satu-satunya orang yang kemudian membenarkan itu adalah sahabat Abu Bakar karena itu kemudian disebut digelari Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang senantiasa membenarkan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Seandainya pada waktu itu kita ada di sana, kayaknya kita juga ikut yang menolak. Gak mungkin ya, gitu. Wah, sekarang ya, gitu kan ya. Untungnya kita nggak hidup pada zaman itu. Tapi kok repotnya juga hidup di zaman yang ruwet-ruwet juga ini kan ya. Ya, Ibu Bapak, jadi perhitungan sudah berlangsung 6 hari, hasilnya seperti itu. Jadi kita tunggu saja dulu dengan bersabar gitu, terus berdoa, jangan putus asa. Ya, walaupun pada akhirnya itu ya kita tawakal saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena memang ya semua itu tidak lepas dari apa sesuatu yang sudah tersurat. Itu ada tetap saja ada hikmah apapun hasilnya. Tapi sementara ini sambil menunggu teruslah berdoa, jangan putus asa karena putus asa itu berarti lari dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, rahasia apa yang yang akan terjadi. Demikian penjelasan tentang mukjizat peristiwa yang dialami oleh Rasulullah yaitu Isra Mi'raj yang kita beringati setiap tahun ya dari si ilmu dari sisi sains itulah hikmahnya mengapa Mi'raj juga tidak terjadi pada siang hari tetapi malam hari. Mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan pengetahuan dan juga iman kita dan karena itu Allah akan mengangkat derajat kita yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat fastabiqul khairat berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.